Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji dan syukur Tuhan masih beri kita kesempatan untuk beribadah meskipun sampai sekarang kita masih online ibadahnya, tapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada di dekat kita, Tuhan hadir di antara kita saat ini. Panggilan berbakti dari Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita mau berseru, berdoa dan menyembah Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan yang memenuhi kita semua. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait
dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Bapak, sebentar kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang pegang acara ini Bapak, dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah acara ini lancar sesuai dengan kemauan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah terpikir bagaimana waktu dunia berakhir dan kiamat tiba? Saat sangkakala dibunyikan, akankah kita di sana saat nama kita dipanggilnya? Biarlah lagu ini menjadi seruan iman kita waktu bunyi sangkakala. Waktu dunia berakhir dan kiamat tibalah, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil ku ada, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Para saleh akan bangkit pada hari mulia dan berkumpul dalam surga yang bakal, karena kasih Yesus yang telah dikaruniakannya. Waktu namaku dipanggil ku ada, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Mari kita melayani Tuhan hingga malam gelap, mari terus bersaksi akan kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan kerjaku pun genap, waktu namaku dipanggil ku ada, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada, waktu namaku dipanggil ku ada, waktu namaku dipanggil ku ada. Hari-hari kita lalui dalam penyertaan-Nya. Sadarkah kita bahwa dalam hidup kita itu ada pribadi yang mengasihi kita begitu besarnya, pribadi yang bisa kita andalkan, pribadi yang bisa kita percaya seutuhnya dalam hidup kita. Dia Bapa yang sangat baik, yang mengerti kita. Seperti yang dikatakan dalam lagu ini, hanya Dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan, yang bisa kita percaya bahwa Tuhan kita itu yang akan memberkati kita. Satu-satunya yang kuandalkan. Biarlah lagu ini menjadi doa kita. Mari kita panjatkan doa kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu
selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan. Dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Aku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama siap dibentuk oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur atas setiap kasih karunia Tuhan buat kami semua. Atas kebaikan dan kesetiaan bagi kami semua. Hingga kami pun masih diberi kesempatan sampai pada detik ini untuk bisa menikmati karya Tuhan, untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan, untuk bisa menikmati firman Tuhan ya Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau masih mau mengajar kami. Dan tolong Tuhan Roh Kudus-Mu yang luar biasa, yang berkuasa, melembutkan hati kami, untuk kami siap menerima firman Tuhan, untuk berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menjadi penurut-penurutnya Tuhan, penurut-penurutnya Allah, untuk menjadi the imitators of Christ ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kuasai hamba-Mu, kuasai waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biar hanya Tuhan yang beracara, hanya Tuhan yang berbicara, dan hanya Tuhan yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, masih dalam
tema bulanan yang sama, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Masih di sana kita semua terus bahas lebih dalam dan lebih dalam. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak banyak membahas mengenai banyak doktrinal, tetapi saya ingin membahas bagaimana prinsip praktis dalam ayat tema kita untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bertolong-tolonglah menanggung beban kita semua. Ya, kita kembali sama-sama baca ayat yang menjadi dasar tema bulanan kita. Kita sama-sama baca di dalam Galatia 6, terutama saya ayat 1 dan 2. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Kita simak sama-sama firman ini supaya menjadi kehidupan yang luar biasa bagi kita semua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi saya baca ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ada satu fakta yang menarik dalam ayat ini, bahwa satu, memang ada orang yang rohani untuk memimpin orang ke dalam jalan yang benar sambil menjaga dirimu sendiri supaya jangan kena pencobaan. Yang kedua, bertolong-tolonganlah. Nah, ini dua fakta yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga saya ingin mengajukan suatu pertanyaan refleksi buat kita semua. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih rohani? Siapa yang punya standar lebih rohani? Nah, ini satu pertanyaan yang sulit karena dalam kehidupan kita semua, kita mengalami jatuh bangun secara rohani. Betul ya? Karena ayat ini pun dalam konteks Galatia 6:1-2 berbicara tentang kejatuhan rohani. Kejatuhan bukan bertolong-tolong dalam menanggung beban jasmani, tapi lebih ke rohani. Lebih ke beban rohani, yaitu ke dalam jatuh dalam memenuhi bagaimana kita menjadi penurut-penurut firman. Nah, siapa yang lebih rohani? Siapa yang bisa mengaku saya lebih rohani dari si B? Si B lebih rohani dari si C? Tentu ini pertanyaan yang sangat sulit. Dan Rasul Paulus dengan kuasa Tuhan bisa menulis hal ini dengan luar biasa. Dia berkata yang rohani itu harus memimpin orang dalam roh lemah lembut. Luar biasa ya. Orang yang rohani pun tidak boleh sombong untuk menjaga orang lain, untuk menjaga sesamanya. Harus dalam roh yang lemah lembut, bukan roh yang menghakimi. Dan sambil menjaga dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia pun bisa jatuh dalam dosa yang sama. Ini satu fenomena yang menarik yang saya lihat dalam ayat ini, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia dalam satu level tertentu lebih tinggi dari level sesamanya. Oleh karena itu Paulus bilang bertolong-tolonganlah. Ya, bahwa orang yang dalam satu hari bisa memimpin orang lain, memimpin si A untuk kembali ke jalan yang benar, dalam satu kesempatan orang itu bisa dipimpin oleh si A untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini konsep yang sangat menarik, yang luar biasa, yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Nah, dari mana konsep ini berasal? Nah, ini yang menarik. Dari mana konsep ini berasal? Ini kalau saya pelajari, kalau saya lihat, ini adalah satu konsep pemuridan. Prinsip praktis dalam Galatia 6 ayat 1 dan 2 ini bicara tentang pemuridan. Gitu ya. Bicara tentang pemuridan, ini Rasul Paulus luar biasa. Dia tarik ayat ini dari amanat agung Tuhan Yesus, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa dalam kehidupan, dalam kita berhidup, menjalani kehidupan ini, Rasul Paulus mengatakan ini? Karena kita akan banyak menghadapi masalah ke depan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan ini, dan kita harus kembali kepada dasar kekristenan dan inti
sekaligus inti daripada kekristenan, yaitu tentang pemuridan. Karena amanat agung Tuhan Yesus pun bicara tentang pemuridan. Tuhan Yesus tidak pernah bilang kepada kita, jadikanlah semua bangsa penghafal Alkitab. Jadikanlah semua bangsa pelayan mimbar yang luar biasa, hebat. Jadikanlah semua bangsa pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Jadikanlah semua bangsa ahli-ahli Alkitab yang hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan Yesus hanya bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa kata murid? Menarik ya, apa kata murid? Murid adalah seorang yang terus mengikuti gurunya. Nah, dalam zaman Yahudi di waktu dulu itu, konsep murid dia harus ikuti semuanya dan ikut tinggal bersama guru-gurunya 24 jam. Dia harus ikut ke gurunya kemanapun dia pergi. Oleh karena itu Yesus memilih 12 murid untuk ikut bersama-sama dengan Yesus. Lihat bagaimana Yesus hidup. Lihat bagaimana Yesus berkata-kata. Lihat bagaimana Yesus bertindak. Lihat bagaimana Yesus berespon. Nah, itulah konsep murid. Bukan hanya belajar pengetahuan. Oke, saya murid guru A. Oke, 1 tambah 1, 2. Saya tahu 2. Tapi tidak. Dia akan melihat bahwa bagaimana guru itu bertindak, bagaimana guru itu bersikap. Nah, saya pernah baca satu buku yang menarik. Waktu itu ada seorang di daerah barat. Dia adalah seorang maestro, pembuat seni seperti bejana gitu ya, seperti bejana. Terkenal di Eropa sana, di negara barat sana. Dia adalah maestro, karya terbesar di zamannya. Nah, suatu waktu dia melihat dan mendengar bahwa ada di Jepang, kalau nggak salah, di Jepang dia mendengar bahwa ada satu maestro pembuat bejana yang lebih hebat daripada dia. Nah, dia mau belajar. Dia mau belajar kepada maestro Jepang ini. Maestro Jepang, oke, mari kamu saya undang ke rumah saya untuk belajar membuat bejana. Nah, tentu dengan pengharapan yang luar biasa, dia datang jauh-jauh dari negara barat ke negara Jepang untuk belajar bagaimana sih membuat bejana yang lebih maestro dari yang saya bikin gitu ya. Bagaimana membuat bejana yang lebih maestro dari yang saya bikin. Nah, yang menarik adalah ketika dia datang di Jepang, dia tidak pernah diajari membuat bejana. Sehari-hari dia hanya ikut tidur, makan, cara berpakaian, cara kemana dia pergi, cara berkata-kata, hanya itu saja. Sampai suatu saat dia berpikir, ini saya diajarin apa ya? Pegang bejana pun tidak. Tapi setelah dia hidup sekian lama dan dia kembali membuat bejana, dia bisa merasakan bejana yang dia buat setelah dia hidup bersama dengan sang maestro bisa lebih bagus. Akhirnya dia menyadari bahwa menjadi seorang murid tidak hanya belajar pengetahuan, tidak hanya belajar dalam yang kelihatan, tetapi belajar meresapi bagaimana seorang guru itu hidup. Nah, inilah konsep pemuridan yang luar biasa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih pemuridan itu penting? Nah, ini menarik. Kenapa pemuridan itu penting? Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan dia bisa tahu kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu, dia mengajarkan kepada kita dasar sekaligus inti dari kekristenan, yaitu pemuridan. Nah, mengapa pemuridan itu penting? Kita lihat sama-sama dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Kenapa Yesus mau mati buat kita? Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai ke-6. Ya, ayat ketiga sampai ke-6 saya akan bacakan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus
telah hidup. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mengapa pemuridan itu penting? Yang pertama adalah bahwa ketika kita menerima undangan Yesus, bahwa kita adalah manusia yang berdosa yang butuh Tuhan, sehingga kita bisa mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita diselamatkan. Proses selanjutnya setelah kita diselamatkan adalah kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apapun masalahmu, apapun ujianmu, apapun pencobaanmu, ketika engkau mengaku engkau adalah pengikut Kristus, ketika engkau mengaku bahwa saya adalah orang Kristen, kebenaran yang absolut adalah kamu wajib, kita semua, termasuk saya, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang pertama, mengapa pemuridan itu penting. Dan yang kedua, kenapa? Karena pemuridan adalah suatu proses seumur hidup. Gitu ya, proses seumur hidup. Dan ini adalah amanat agung Tuhan Yesus, karena menjadikan murid itu adalah perintah buat kita. Yesus mengatakan, pergilah. Artinya kita apa? Kita wajib pergi, kita wajib aktif untuk memuridkan orang lain. Nah, apa itu pemuridan? Tadi kita bahas, bukan hanya transfer pengetahuan, bukan hanya transfer skill. Banyak orang berpikir pemuridan atau regenerasi adalah, oke, kamu dulu murid sekolah minggu, sekarang kamu akan jadi guru sekolah minggu. Itu regenerasi, itu sudah cukup. Itu betul, tetapi tidak cukup. Banyak orang berpikir regenerasi atau pemuridan adalah, oh kamu dulu belum pernah melayani sebagai ketua acara, atau singer atau pemain musik atau ketua atau apapun. Oke, sekarang kita ajari proses dulu. Kita mulai dari kebaktian 3, baktian 2, baktian 1. Setelah kebaktian utama, artinya kamu sudah cukup, sudah bisa mencari seorang udah senior dan kamu bisa menjadi guru untuk juniormu. Apakah itu betul? Betul, tetapi tidak cukup. Pemuridan adalah bagaimana hidup kita bisa menginspirasi teman-teman dan lingkungan kita untuk bisa melihat bahwa dia hidup seperti Kristus telah hidup. Melihat bagaimana cara hidupnya, bagaimana dia berkata-kata, bertindak-tindak, dan berbicara seperti apa yang Kristus sudah ajarkan dalam diri dia. Tidak bicara skill, pelayanan, bicara pengetahuan, tetapi bicara mengenai bagaimana Kristus hidup dan Kristus hidup dinyatakan dalam hidup kita. Itulah inti daripada pemuridan. Gitu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita baca di dalam Galatia tadi, orang yang rohani harus memimpin orang yang sedang dalam kejatuhan untuk memimpin ke jalan yang benar. Artinya ada satu prinsip yang dituntut oleh seorang yang dalam tanda kutip lebih rohani, yaitu dia harus menjadi teladan bagi teman-temannya. Dia harus menjadi teladan bagi lingkungannya, bagi orang yang dia bimbing kembali kepada jalan yang benar. Ini artinya bagaimana orang yang rohani. Nah, ini kan menarik. Apa sih definisi rohani dalam ayat itu? Definisi rohani itu bukan bicara tentang bagaimana dia pengetahuannya lebih banyak, bagaimana dia jam terbang pelayanan lebih banyak, tetapi yang rohani dalam ayat itu bagaimana dia menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, kalau saya simpulkan dalam ayat itu, keteladanan tidak pernah berbicara tentang orang itu selalu benar. Karena Yesus tahu kita tidak mungkin menjalani kehidupan di dunia ini selalu benar. Keteladanan berbicara tidak pernah berbuat dosa. Tapi ya di sini adalah keteladanan berbicara bagaimana hidup kita selalu dipimpin oleh Roh. Apa fungsi Roh Kudus? Menegur kita salah ketika kita salah, mengingatkan ketika kita salah. Artinya apa? Roh Kudus akan memampukan kita ketika kita berbuat salah, kita bisa merespon kesalahan kita bisa cepat berbalik kepada kita untuk kita kembali kepada prinsip yang pertama, yaitu kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah yang saya simpulkan mengenai keteladanan. Jadi keteladanan tidak pernah berbicara tidak pernah salah,
tapi kebetulan bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh dan bagaimana kita berespon atas setiap masalah, ujian, pencobaan untuk bisa membantu teman-teman kita kembali kepada jalan yang benar. Pemuridan di sini adalah prinsip praktisnya gimana, Pak? Prinsip praktisnya gimana sih pemuridan ini? Yang saya lihat, yang saya tangkap, yang saya pelajari dalam ayat ini begini. Hidup dipimpin oleh Roh untuk memimpin orang ke jalan yang benar itu artinya apa? Artinya apa? Ketika teman kita, ketika sahabat kita, ketika saudara kita jatuh ke dalam dosa, tugas kita sebagai orang yang dipimpin oleh Roh adalah mengingatkan dia untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jangan sampai kita sebagai orang sahabatnya dia, saudaranya dia, ketika teman kita jatuh dalam dosa, kita memberi nasihat yang tidak tepat. Artinya apa? Ya sudah, artinya kan kamu tidak mampu. Udah jadi orang Kristen yang biasa aja, yang penting kamu datang ke gereja, pelayanan, beres. Berbuat dosa ya sudah, jalani saja gitu. Nah, ini yang menurut Galatia, dia berarti tidak dipimpin oleh Roh. Sedangkan kita sebagai sama-sama murid Kristus, kita harus mengerti bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh, kita akan mengatakan, hei, ayat Alkitab kita bicara wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Ketika kita pernah mengalami hal yang sama, ketika kita jatuh dalam dosa yang sama, kita akan mengingatkan teman kita, yuk saya juga pernah jatuh dalam dosa yang sama, oleh karena itu yuk sama-sama bangkit, yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling menguatkan untuk kita kembali kepada prinsip yang tadi, kita hidup seperti Kristus telah hidup. Itu adalah konsep pemuridan yang Tuhan taruh dalam amanat agung, dan juga Rasul Paulus mengingatkan kembali dalam Galatia bahwa kita dalam hidup bersama, kita tidak akan pernah kuat sendiri. Kita butuh teman-teman kita, dan kita juga butuh mencari murid. Kita juga butuh mencari teman-teman yang bisa melihat bahwa yuk, saya pun gak sempurna, kamu pun gak sempurna. Kalau kedapatan teman kita sedang jatuh dalam dosa, kita yang penuh kasih, kita dengan kelemah lembutan mengingatkan dia, ayo mari kita kembali ke jalan yang benar, kita kembali kepada Alkitab. Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat kita yang jatuh dalam dosa yang sama, dan teman kita yang kita tolong akan menolong kita untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Inilah dasar dari kekristenan, inti dari kekristenan, yaitu pemuridan. Jadi bertolong-tolong menanggung bebanmu. Prinsip Alkitab yang praktis yang kita bisa lakukan adalah kita bisa menjadi sahabat bagi teman-teman kita untuk bersama-sama melakukan nilai yang sama, nilai kekristenan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Artinya kita siap berbalik kepada jalan Tuhan ketika kita salah. Bagaimana kita mengasihi sesama manusia? Artinya kita mengasihi sesama kita untuk sesama kita bisa kembali kepada Allah ketika dia jatuh dalam dosa, dan kita pun mengasihi diri kita sendiri ketika kita jatuh dalam dosa, kita tetap secepatnya kembali kepada Allah yang mengasihi kita. Ini adalah hukum Kristus, bahwa Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita, mengajak kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita membuat murid, komunitas murid, 1 lawan 1, 1 dengan 2, 2-3 orang, komunitas kecil, menjalani prinsip hidup yang sama. Bagaimana kita merespon atas setiap masalah kita, ujian kita, pencobaan kita, karena tidak akan lepas dari itu, tapi dengan satu kekuatan yang luar biasa, komunitas pemuridan, kita bisa melangkah dengan kuat bersama, kita bersama-sama saling menolong, menanggung beban kita, untuk kita kuat bahwa kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus untuk hidup wajib sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini yuk kita cari 1-2 orang teman sahabat kita, kita bisa samakan nilai kita, karena kalau nilai tidak sama susah. Kalau ada 2 orang, 1 orang nilainya, saya harus wajib hidup seperti Kristus hidup, tapi teman kita bilang, ya sudahlah, dosa-dosa gini mah bukan dosa lah, kita mah masih bisa diampuni, punya nilai yang berbeda akan sangat sulit. Carilah teman yang bisa punya nilai yang sama, kembali ke Alkitab, karena kita orang Kristen dan Baptis, percaya Alkitab adalah satu-satunya pedoman hidup.
Alkitab mengatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Cari teman 1-2 orang, kita bikin satu komunitas, bukan komunitas yang formal, tapi saling membagi hidup. Saling membagi hidup, saling menyemangati hidup untuk kembali kepada firman Tuhan. Itulah pemuridan, sehingga tanpa disadari orang-orang dunia di sana akan melihat bahwa kekristenan bukan kekristenan yang munafik yang bilang selalu benar, tetapi kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati, murid Yesus yang sejati adalah murid yang ketika dia salah, dia siap cepat berbalik dan dia siap mengikuti Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Apapun yang terjadi, jatuh bangun kita dalam dosa, ada teman-teman yang mengingatkan di sana bahwa Yesus mengasihi kita dan Yesus siap menerima kita dan Yesus mau kita hidup sama seperti kita hidup. Entah berapa banyak di luar sana yang belum percaya Yesus, yang ingin dihibur, yang ingin dikuatkan, yang ingin kembali ke jalan yang benar. Tetapi tidak ada teman-teman, tidak ada murid-murid Kristus yang luar biasa menyentuh mereka, sehingga mereka akan sangat menikmati kasih Yesus, mengenal kasih Yesus, mengalami kasih Yesus. Dan tanpa kita sadari, kita mencari 1-2 orang, ada banyak tersebar orang-orang yang siap menjadi murid Kristus. Itulah prinsip bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, dan kiranya Tuhan Yesus, Sang Guru Agung kita, akan terus memperlengkapi kita menjadi murid-murid yang sejati, yang siap hidup membayar harga untuk wajib sama seperti Dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan memampukan kami semua. Terima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Beri kekuatan buat kami ya Tuhan, supaya kami siap semangat untuk menjadi murid Kristus yang sejati, untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan akan lebih banyak orang lagi yang siap menjadi pengikut Yesus, dan semangat yang sama untuk wajib hidup sama seperti Kristus hidup akan menjadi budaya di gereja manapun, sehingga orang akan melihat bahwa gereja adalah jawaban untuk kembali ke jalan yang benar, karena di dalam gereja ada sukacita dan damai sejahtera, dan terutama keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Jadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan
seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang diberkati Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian online pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, mohon berkat dan anugerah dari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh dilawat, diberkati, dan dijamah oleh Tuhan melalui kebaktian online dan firman yang boleh disampaikan kepada kami. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memimpin kami dan memberkati senantiasa tiap-tiap hidup kami. Baik jemaat Bethlehem yang terkasih maupun para pemirsa yang sedang menyaksikan dan mendengarkan siaran pada kesempatan pagi hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada